Katanya Indonesia itu negara yang toleransi loh. Masa sih, soalnya ya masih banyak loh kasus intoleransi SARA yang terjadi di negeri ini. Tapi sebenarnya itu bukan salah negaranya, itu sebenarnya salah di warganya. Seperti yang kita lihat di kasus ini. Halo semuanya, kami dari kelompok 7. Ya, dalam video ini kami ingin membuat suatu konflik toleransi yang berjudul penyerangan terhadap Jemaat Ahmadiyah Sintang pada 3 September 2021. Di sini peristiwa ini mengingatkan kita keberagaman bukan hanya untuk dirayakan tapi juga untuk dilindungi. Indonesia dikenal sebagai rumah bagi berbagai keyakinan dan kepercayaan. Konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 menjamin setiap warga negaranya untuk memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinannya. Namun, hak konstitusional itu tidak selalu berjalan mulus. Menurut Amnesty International dan Komnas HAM, peristiwa Sintang merupakan salah satu bentuk nyata pelanggaran terhadap kebebasan beragama. Ini berarti toleransi bukan sekedar slogan, tapi perjuangan yang terus berlangsung. Hukum boleh menjamin, tapi kalau kita nggak berani untuk ngejaga, hak itu bisa rapuh. Polisi juga telah menetapkan ketiganya sebagai tersangka. Dengan penambahan tersebut, maka total jumlah tersangka kasus perusakan tempat ibadah itu mencapai 21 orang. Dikutip dari tribunnews.com, kabar penangkapan ini dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol Doni Charles pada Selasa 7 September. Doni mengatakan pihaknya sudah meringkus 21 orang yang kini jadi tersangka. Suara Irjen Pol Remigius Sigitri Harjanto memastikan bahwa negara tidak boleh kalah dengan aksi anarkisme. Waktu diketahui aksi anarkis ini dilakukan oleh massa di wilayah Desa Balegana, Kecamatan Tempudan, Kabupaten Sintang, Kalbar pada Jumat 3 September. Jemaat Ahmadiyah sudah menetap di desa Balai Harapan Sintang sejak tahun 2004. Mereka membangun Masjid Miftahul Huda sebagai tempat beribadah dan juga pusat aktivitas keagamaan mereka. Namun, pada pertengahan tahun 2021, masjid tersebut disegel oleh pemerintah daerah dengan alasan administratif. Tegangan pun meningkat hingga puncaknya pada tanggal 3 September pada tahun 2021, sekitar 200 orang menyerang dan merusak masjid tersebut. Aparat yang tidak hadir juga tidak dapat atau tidak mampu mencegah eskalasi, akibatnya 72 jiwa dievakuasi demi keselamatan. Adapun penyebab dan dampak dalam konflik ini, yang pertama itu regulasi yang diskriminatif seperti SKB 3 Menteri, yaitu membatasi aktivitas dari jemaah Ahmadiyah ini. Yang kedua itu adalah peran dari negara dan aparat pemerintah yang tidak mendukung masyarakat minoritas. Yang ketiga, ujaran kebencian di media sosial yang menyulut api intoleransi. Dan yang keempat itu adalah politik identitas yang memperkeruh keadaannya. Dampaknya yaitu kerusakan rumah ibadat, trauma psikologi, dan ketegangan sosial di Sintang. Dan saat intoleransi dibiarkan, maka keadilan pelan-pelan akan mati. Kasus Sintang bukan hanya tentang Ahmadiyah, tapi tentang kita, tentang masa depan keberagaman di Indonesia. Toleransi tidak tumbuh dari diam, tapi keberanian. Melindungi mereka yang berbeda. Sebagai mahasiswa, kita punya peran penting membangun kesadaran, menyuarakan keadilan, dan menolak segala bentuk diskriminasi. Karena bangsa ini tidak akan kuat jika hanya untuk dilindungi mayoritas. Bangsa ini akan kuat jika saat melindungi sesama. Mari jaga keberagaman. Mari suarakan keadilan. Mari tolak intoleransi. Mari lindungi minoritas, karena saat semua warga Indonesia dilindungi, Toleransi bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!